Salam Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudari-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Bahan renungan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan 37. Pada hari ini kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus yang telah wafat di kayu salib diturunkan dari salib bersama kedua orang yang disalibkan dengan Dia. Kemudian kaki Tuhan Yesus tidak dipatahkan seperti kaki kedua orang yang disalibkan bersama Dia, tetapi seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak, maka mengalirlah darah serta air dari lambung Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan hati Yesus yang Maha Kudus sudah dimulai sejak abad yang ke-7 yang disertai dengan adanya penglihatan-penglihatan iman yang dialami oleh Margareta Maria Alacoque, seorang kudus. Dan kemudian pada tahun 1856 Paus Pius yang ke-9 secara resmi memasukkan perayaan hati Yesus yang Maha Kudus ke dalam penanggalan liturgi gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya perayaan hati Yesus yang Maha Kudus dimaksudkan supaya umat Allah selalu menghormati dan mensyukuri cinta dan belas kasih Allah yang terpancar dalam hati Yesus yang Maha Kudus kepada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan sabda Allah pada hari ini menegaskan bahwa cinta dan belas kasih Allah kepada manusia itu bersifat kekal dan tanpa batas. Karena apa? Karena walaupun manusia kerap kali jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dan selalu berbelas kasih kepadanya. Dan walaupun manusia sering berdosa, membangkang terhadap Allah, tetapi Allah tetap mencurahkan cinta dan belas kasih-Nya kepada manusia itu. Dan hal ini terungkap di dalam bacaan pertama, di mana kita mendengarkan dari kitab Hosea. Dikisahkan bahwa Hosea yang baik budi itu diutus oleh Allah untuk memperistri Gomer, seorang wanita yang berdosa. Dan kisah ini mencerminkan kasih Allah kepada Israel begitu kuat, walaupun kadangkala Israel membangkang berdosa terhadap Allah. Berikutnya dalam bacaan kedua kita mendengarkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan bahwa puncak dari cinta dan belas kasih Allah kepada manusia terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang rela menderita sengsara dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa pada saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib, ketika lambungnya ditikam dengan tombak, mengalirlah darah serta air. Dan dengan wafatnya di kayu salib, Yesus menebus dosa kita dan menganugerahkan hidup kekal kepada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perayaan ini kita diajak untuk menghormati dan selalu mensyukuri cinta dan belas kasih Allah kepada manusia. Karena cinta dan belas kasih Allah kepada manusia itu bersifat kekal dan tanpa batas.
Kemudian kita juga memohon agar kita pun dilibatkan di dalam kekudusan Allah itu. Sehingga demikian, maka kita pun semakin bersemangat untuk mengasihi Allah, dan kita juga tetap bersemangat untuk berbagi kasih dengan sesama kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.